Halo, Susilo ya. ya, selamat Shalom. pagi, damai sejahtera dan sukacita kita melimpah di dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan ya, dengan topik memperjuangkan ketaatan. Nah, seringkali kita lupa mengingat bahwa ketaatan Tuhan Yesus kepada Bapa itu kita berpikir secara otomatis terjadi, ya, tanpa perjuangan, tanpa upaya yang keras, mengingat Dia adalah Allah itu sendiri. Sehingga kalau kita bertanya, apakah Tuhan Yesus itu bisa saja tidak taat, kita selalu jawab, ya Tuhan Yesus ditetapkan untuk taat. Kata ditetapkan itu memberikan kita pengecualian karena Dia Allah, sehingga ketaatan itu otomatis terjadi. Kita secara tidak langsung mengingkari apa yang dituliskan dalam Filipi 2 ayat 7. Ya, ia telah mengosongkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Kesamaannya itu seperti apa? Ya, kesamaannya itu tentu pikiran kita plus ketaatan, plus kesetiaan. Ya. Sehingga dia tidak benar-benar sama menjadi manusia. Oh, tentu tidak demikian, kita akan belajar ya. Ketika kita berpikir demikian, ya, maka menyebabkan usaha kita itu tidak maksimal dalam mengerjakan keselamatan katanya yang harus dikerjakan dengan takut dan gentar. Tuhan bisa begitu kan karena Dia Allah. Sehingga kalau saya sih ya semampunya saja, atau kita tidak punya seperti apa yang ada dalam Tuhan Yesus. Kita juga menjadi kendor dalam terus mengupayakan pemulihan Allah dalam hidup kita, ya. Bahwa keserupaan dengan Kristus itu tentu hal yang khusus bagi orang-orang tertentu. Nah, saya tidak demikian. Saya banyak persoalan, saya punya banyak latar belakang yang tidak bagus. Saya mengenal Allah dengan terbatas, sehingga kelihatannya mustahil untuk Tuhan tetapkan di Roma 8 ayat 29 bahwa saya mesti serupa dengan Kristus. Nah, hari ini ada firman Tuhan yang membuat kita menjadi benar kembali melihat sosok atau pribadi Tuhan dalam memperjuangkan ketaatan sehingga ia benar-benar menjadi pokok keselamatan kita atau teladan agung kita ya. Di Ibrani 5 ayat 7 sampai 10 firman Tuhan berkata demikian. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nah, di sini dikatakan ya, ini sebenarnya sama dengan di Filipi 2 ayat 7, ya, ia telah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Di sini katakan dalam hidupnya sebagai manusia, jadi kita seharusnya menghilangkan keraguan-raguan bahwa di dalam Tuhan Yesus ada semacam eksepsional, pengecualian, bahwa dia manusia plus-plus begitu ya, yang memperoleh ketaatan itu secara otomatis dari Allah. Tidak demikian ya.
Tapi dikatakan ia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Nah, kata doa dan permohonan itu artinya di dalam dirinya ada ketidakkuatan, ada keterbatasan, tetapi dia berharap, dia bergantung kepada Bapa. Dan tidak dilakukannya dengan mudah, tapi katanya dengan ratap tangis dan keluhan. Ada pemberontakan manusia daging di dalam pribadi Tuhan yang dia selesaikan bersama dengan Bapa agar itu bisa ditaklukkan dan kehendak Bapa hadir dalam hidup. Gitu ya. Jadi dia sama menjadi manusia, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita, yang artinya ya kalau kita merasakan ketidakadilan, pemberontakan dalam diri ketika kita direndahkan, lapar, banyak hal yang tekanan, intimidasi, itu terjadi pada Tuhan jelas. Tetapi respon Tuhan terhadap hal-hal yang dia alami, katanya dia pergumulkan dalam doa dan permohonan dengan ratap tangis. Salah satu fragmen yang ditunjukkan bagaimana cara dia berdoa adalah ketika dia di Taman Getsemani. Barangkali kita semua tidak bisa melakukan sama seperti dia. Ya, katanya keringatnya seperti darah. Ada satu keyakinan atau perjuangan yang dahsyat agar dia tunduk kepada Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Jadi maut atau penderitaan jalan salib yang dialami Tuhan itu melalui pergumulan dirinya yang luar biasa. Sampai akhirnya keputusan Bapa yang harus dibayarnya itu bisa dia terima dengan kerelaan hati. Kita seringkali dicobai, ya, kita seringkali diproses oleh Tuhan, kita melakukannya tapi tidak dengan kerelaan hati. Sekalipun kita berdoa, saya tidak salah, saya melakukan hal yang benar, tapi saya harus menerima ini, meyakinkan bahwa itu diizinkan Tuhan, tetapi kita tidak dengan rela menjalaninya. Tetapi Tuhan melalui proses yang luar biasa, meyakinkan bahwa itu kehendak Bapa, maka dia lakukan keputusan dengan kerelaannya itu sampai ke dalam maut. Jadi yang luar biasa itu benar-benar ada di dalam diri Tuhan. Kemudian yang berikutnya, dan sekalipun ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari Bapa, dari apa yang telah dideritanya. Jadi status anak ini ada dua pandangan yang bisa kita lihat. Ya. Bagi orang tua, ya tentu anak itu merupakan sesuatu yang istimewa. Orang tua tidak merelakan anaknya susah. Orang tua tidak rela anaknya mengalami kesulitan. Kalau bisa orang tuanya mempersiapkan segala sesuatu, ya, sehingga anak-anaknya ini mengalami hal-hal yang mudah dalam perjalanan hidupnya. Tetapi rupanya Bapa tidak bertindak demikian, gitu ya. Artinya Bapa bertindak sangat proporsional ketika dia tetapkan anaknya itu menjadi domba sembelian pengganti korban kesalahan, dan itu pun dilakukan. Ya. Sehingga Salomo mengatakan kadang-kadang rotan atau sesahan itu menjadi hal yang baik bagi anak. Banyak orang tua yang tidak sampai melakukan hal itu. Bahkan dari kesalahan-kesalahan seperti itu, di Alkitab memberikan contoh Adonia, ya, di mana bapaknya tidak pernah berkata tidak, sehingga dia menyatakan diri sebagai raja orang Israel, dan akhirnya benar-benar dipermalukan, ya, karena sikap orang tua dalam memandang anaknya itu sesuatu yang sangat istimewa, tapi justru bukan didikan yang benar, sesuai dengan maunya Tuhan.
Kemudian status anak ini bagi pribadi anak sendiri, tentu ketika dia melihat orang tuanya memiliki segala-galanya, dia merasa bahwa haknya untuk memperoleh hal-hal khusus tersebut, ya, berusaha memanfaatkan fasilitas yang ada, dia ingin mencari satu posisi yang aman, nyaman, hidupnya tidak terganggu sedikit pun, karena dia merasa orang tuanya bisa memberikan segala-galanya. Tapi rupanya dalam pribadi Bapa surgawi maupun anak Allah yang bernama Yesus itu jauh dari kondisi yang demikian. Bapa rela memberikan anaknya mati demi karya keselamatan. Yesus anak Allah yang memiliki segala-galanya rela dilepaskan haknya dan dia membayar dengan penderitaan yang luar biasa. Ini sungguhnya menjadi teladan kita bagaimana kita juga mendidik anak-anak kita, ya. Selalu mengajarkan mereka yang proporsional. Tidak memperlakukan mereka dengan istimewa, ya, sehingga menjadikan mereka salah arah atau salah didikan. Nah, di firman berikutnya, karena kesempurnaan itu, maka dia menjadi pokok keselamatan. Ya. Jadi kita tahu sekarang, saudaraku, bahwa ternyata ketaatan yang diteladankan Tuhan itu bukan karena eksepsional, bukan karena sebagian Allah ada di dalam dirinya sehingga dia menjadi taat secara otomatis. Tetapi sesungguhnya ketaatan itu diperjuangkan dengan penderitaan, dengan ketaatan mutlak sebagai manusia yang taat kepada Bapaknya. Terpujilah nama Tuhan, biarkan itu memotivasi dan menjadi inspirasi kita untuk sungguh-sungguh meneladani Tuhan sebagai juru selamat agung, pokok keselamatan kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa.